dengan nomor NIM 1191151004. Saya dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan tahun 2019. Ucapkan selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Abdi Nur Batubara selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan saya. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya berupa nikmat kesehatan serta keselamatan, sehingga pada pagi hari ini saya masih diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat yang akan saya sampaikan. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan pidato singkat saya yang bertemakan Pancasila Abad 21 dengan judul Pemaknaan Humanisme Pancasila dalam rangka penguatan karakter bangsa menghadapi globalisasi. Presiden Soekarno pernah mengemukakan visi tentang masa depan seluruh bangsa di dunia senantiasa menghadapi gelombang besar peradaban yang tidak terhindarkan. Sehubungan dengan itu, diperlakukan interpretasi kembali terhadap nilai inti atau pandangan hidup kita untuk mengantisipasi tuntutan zaman. Betapa perlunya setiap negara bangsa mengantisipasi gelombang perubahan zaman menuju tata hubungan dunia baru tetap relevan hingga hari ini. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 26 September 2009 menyatakan misinya dalam pidato bertemakan Harmony Among Civilization di Universitas Harvard, bahwa di abad 21 tidak perlu ada perbenturan peradaban atau agama, melainkan masyarakat global bisa mencapai harmoni atau toleransi antar semua peradaban dan agama. Suara Karya 24 September 2009. Pembahasan difokuskan pada pengungkapan nilai humanisme yang implisit terkandung dalam Pancasila sebagai kearifan lokal. Namun demikian dicoba untuk merumuskan kemungkinan humanisme Pancasila dalam rangka penguatan karakter bangsa menghadapi tantangan. Pada tahun 2005, 118 negara dari 193 negara di dunia telah menganut demokrasi elektoral. Namun demikian, proses globalisasi bukan hanya membawa keuntungan berkat kerjasama ekonomi dan peluang kerja yang lebih besar. Akan tetapi, globalisasi juga membawa kerugian serius seperti semakin lebarnya jurang antara negara kaya dan negara miskin, dominasi perdagangan global oleh negara-negara kaya, kurangnya peluang negara miskin terhadap akses pasar, kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya tak terbarukan, eksploitasi tenaga kerja semakin besar, terutama perempuan dan anak-anak, serta ancaman terhadap kelangsungan budaya lokal maupun nasional. Usaha strategis perlu dilakukan dengan pengkajian kembali terhadap inti budaya atau way of life bangsa kita, yaitu Pancasila. Pengkajian kembali terhadap nilai-nilai keutamaan Pancasila ini perlu dilakukan dalam tataran filosofis yang berjangkar pada pemaknaan humanisme Pancasila. Gelombang demokratisasi juga melanda Indonesia, berikutan dengan krisis moneter, ekonomi, dan politik. Sejak akhir 1997 telah berimbas pada Pancasila sebagai basis ideologi dan identitas nasional bagi negara bangsa Indonesia yang plural. Pembahasan tentang humanisme Pancasila ini didasarkan pada kajian Profesor Surjanto Puspowardojo, pakar filsafat dari Universitas Indonesia, dan Profesor Frans Magnus Suseno, pakar filsafat dari STM Yogyakarta. Sebagaimana ditegaskan oleh Surjanto, bahwa Pancasila sebagai ideologi negara menyatakan bahwa kelima sila merupakan prinsip dasar serta pedoman bagi bangsa Indonesia dan hidup kenegaraannya. Kesadaran akan kenyataan ini dengan sendirinya mengaitkan kelima sila sebagai keseluruhan nilai dengan kodrat manusia, maka disebut humanisme Pancasila. Pemaknaan humanisme Pancasila ini dapat dipandang sebagai usaha untuk membawa kembali Pancasila sebagai wacana publik. Pada gilirannya, pembudayaan humanisme Pancasila akan berkontribusi bagi penguatan karakter bangsa dalam rangka tata hubungan peradaban global. Dalam konteks Pancasila, nilai keutamaan kemanusiaan yang adil dan beradab dapat dipandang sebagai keutamaan yang mendasar. Baiklah, dari pidato singkat yang telah saya sampaikan, saya menarik kesimpulan bahwa ideologi Pancasila secara historis merupakan kekuatan pemersatu yang cukup mantap sebagai common platform bagi negara-negara Indonesia. Keberadaan Pancasila perlu ditampilkan kembali sebagai wacana publik yang terbuka bagi pemaknaan kontemporer sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Oleh karena itu, pemaknaan humanisme Pancasila diperlukan dalam rangka penguatan karakter bangsa dalam rangka menghadapi tantangan globalisasi.
Demikian pidato singkat ini saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun tingkah laku saya yang tidak berkenan di hati Bapak, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dan terima kasih.